Bagaimana jadinya nanti kalau Anies Baswedan berhadapan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024? Pertanyaan ini memang terlalu dini untuk ditanyakan sekarang ini, tapi kemungkinan itu bisa saja terjadi. Kenapa? Kalau kita saksikan dari berbagai hasil survei sekarang ini, nama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan sering masuk dalam 3 besar. Saya Iwal Sastra, jumpa kembali di Cerdas Aksi bersama Iwal Sastra. Kembali kepada pertanyaan saya tadi ini, bagaimana jadinya kalau Anies Baswedan berhadapan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024? Kenapa saya tanyakan hal ini? Karena kalau terjadi Prabowo Subianto berhadapan dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024, ini mengingatkan kita kepada Pilpres 2014 ketika Prabowo berhadapan dengan Jokowi. Kenapa demikian? Karena pada Pilkada DKI 2012, Joko Widodo yang berpasangan dengan Ahok atau Basuki Cahayapurnama itu diusung oleh PDIP bersama dengan Partai Gerindra. Kita tahu tokoh di balik Gerindra adalah Prabowo Subianto. Nah, pada tahun 2012 Prabowo mengusung Jokowi bersama dengan Ahok maju pada Pilkada DKI dan mereka menang. Pada tahun 2014, 2 tahun setelah itu, Prabowo berhadapan dengan Jokowi pada Pilpres. Dan saat itu Jokowi memenangkan Pilpres dan Prabowo harus mengakui kemenangan Jokowi. Pada Pilkada DKI 2017, pasangan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno atau Anies Sandi diusung salah satunya oleh Partai Gerindra. Dan tokoh di balik Partai Gerindra kita semua juga tahu adalah Prabowo Subianto. Prabowo Subianto artinya mendorong partainya atau mengizinkan partainya, bahkan mungkin idenya juga datang dari Prabowo untuk mengusung pasangan Anies Sandi pada Pilkada DKI 2017 dan pasangan ini menang. Nah, gimana jadinya kalau pada Pilpres 2024 nanti Prabowo harus berhadapan dengan Anies Baswedan? Berarti kisahnya kurang lebih sama ketika Prabowo harus berhadapan dengan Jokowi. Mungkinkah ini terjadi kembali? Dan bagaimana sikap Anies Baswedan ketika harus berhadapan dengan Prabowo pada Pilpres 2024? Seperti kita ketahui, kader Partai Gerindra sudah melakukan deklarasi bahwa Prabowo calon presiden yang diusung oleh Gerindra pada 2024 nanti. Dan Anies Baswedan namanya juga sudah disebut oleh partai politik sebagai calon yang ditimbang-timbang atau juga sedang diperhitungkan untuk diusung oleh partai politik tersebut. Salah satunya adalah Partai Nasdem. Nah, kalau seandainya Partai Nasdem benar-benar nanti mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, kemudian dicari mitra koalisi dan ternyata kursinya atau syarat pengusungan itu pas dan bisa mengusung Anies Baswedan bersama dengan calon wakilnya, maka kemudian akan berhadapan dengan Prabowo yang mungkin nanti juga akan cari wakilnya yang bisa menambah suara dari Partai Gerindra sehingga cukup untuk mengusung Prabowo Subianto bersama pasangannya maju pada Pilpres 2024. Kemudian berhadapan juga mungkin dengan Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya, walaupun saat ini belum ada kepastian apakah Ganjar yang diusung PDI Perjuangan atau Puan Maharani. Tapi kalau kita cobalah simulasikan seperti itu, berdasarkan hasil survei yang sering muncul dengan 3 nama ini yang sering berada pada posisi teratas, yaitu Prabowo, Ganjar, kemudian juga Anies Baswedan. Kita coba simulasikan ada nanti 3 paslon yang maju pada Pilpres 2024. Ganjar berhadapan dengan Prabowo biasa-biasa saja karena tidak ada sejarah khusus di antara mereka. Tapi Prabowo berhadapan dengan Anies Baswedan, ini tentu tidak bisa kita anggap biasa-biasa saja ya. Nah, ini ada suatu kisah khusus di antara mereka berdua. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik untuk ditanyakan, menarik juga untuk dibayangkan kalau seandainya ini benar-benar terjadi. Di suatu sisi kita senang jika nanti pada Pilpres 2024 itu ada 3 paslon. Ya, kalau ada 2 paslon kayak Pilpres sebelumnya itu ya, 2 Pilpres sebelumnya ada 2 paslon, nah, terjadinya keterbelahan gitu ya di antara masyarakat sehingga sampai sekarang masih terbawa-bawa gitu. Dan mudah-mudahan dengan 3 paslon ini tidak ada lagi keterbelahan. Nah, tapi ini menarik juga ya, Prabowo dan Anies Baswedan berhadapan, kira-kira target masa mereka apakah sama? Basis masa mereka apakah sama? Apakah mereka memperebutkan basis masa yang sama? Ini kan juga menarik untuk dilihat. Dan kemudian
di antara mereka kemudian kalau dalam debat pilpres seperti apa jadinya. Ya, terlalu jauh kita membayangkan, tapi kita bayangkan saja dulu apakah mungkin terjadi Anies Baswedan berhadapan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Di lain waktu kita akan bahas lagi secara khusus masalah ini, tapi tentu kita lihat dulu perkembangan dinamika menjelang Pilpres 2024 ini. Saya Wasasra, sampai jumpa.